Halo teman-teman, apa kabarnya ya? Kembali lagi di channel SEO Official. Jadi di video kemarin langsung aja karena di video kemarin kita sudah menunjukkan bagaimana apa sih itu engine control room, dan khususnya di kapal ini ya, ini di kapal Mahakama 1. Ini jenisnya kapalnya adalah kapal tanker ya teman-teman ya, bukan kapal pesiar ya. Jadi sedikit berbagi pengalaman aja. Kita di sini nggak ada maksud menggurui, banyak yang lebih senior di atas saya, banyak yang lebih sudah berpengalaman di atas saya, di atas kapal, baik itu jenis kapalnya apa aja ya. Jadi jenis kapal sendiri itu ada banyak ya teman-teman ya, buat sekedar pengetahuan aja. Ada yang jenisnya tanker seperti ini, namanya tanker. Ada juga yang kargo, ada juga yang pesiar, ada juga macam-macam. Nah, di situ dari jenis kapalnya itu nanti kita bisa membedakan, ada perbedaan lah di berbagai kapal itu, dari mulai permesinannya dan akomodasinya sebagai muatannya seperti apa. Nah, untuk tanker sendiri ini adalah tanker produk ya. Mahakama 1 ini masuknya ke MR ya, atau medium range. Nah, oke, di video kemarin kita sudah tahu ya bagaimana engine control room-nya di kapal ini ya, di kapal Mahakama 1. Jadi buat teman-teman yang belum nonton itu ya, silahkan ditonton di video sebelumnya. Nah, untuk sekarang saya ingin menunjukkan teman-teman bahwa di kapal itu ada generator, atau untuk mensuplai lah, untuk mensuplai atau sebagai sumber listriknya lah, sebagai sumber listrik yang ada di kapal ini ya. Semua kapal pasti ada generatornya dong. Nah, tapi untuk di kapal ini saya ingin tunjukkan khususnya teman-teman ya. Dan di video-video selanjutnya nanti kalau kita berpindah kapal ya, sama nanti kita akan buatlah engine controlnya seperti apa, generatornya seperti apa. Nah, nanti di video kali ini saya akan terangkan atau jelaskan gimana cara start generator yang ada di sini ya. Untuk generatornya di sini itu, untuk mesinnya itu menggunakan dari MAN BNW 7 silinder ya teman-teman ya. Dan untuk alternatornya dia pakai Hyundai ya teman-teman ya, Hyundai. Untuk mesin di kapal itu ya banyak sebenarnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana start generatornya. Jadi buat teman-teman yang ingin sharing, ingin belajar tentang dunia perkapalan, khususnya kapal tanker, silakan tonton video ini sampai habis. Nah, untuk video kali ini kita akan lakukan bagaimana cara start generator, apa-apa saja yang harus diperhatikan ya teman-teman ya. Dari mulai udara penjalan atau air starting, dan sampai generator itu bisa berjalan ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk generator ya teman-teman ya, generator itu adalah alat atau mesin atau pesawat menyebutnya ya, pesawat-pesawat atau mesin yang digunakan untuk membuat atau menciptakan atau mensuplai, apalah itu kata-katanya teman-teman ya, listrik di atas kapal ya. Jadi kalau nggak ada listrik gimana kapalnya ini bisa bekerja, kan gitu ya. Jadi kita kan butuh listrik juga. Nah, itu kita menggunakan generator, atau biasa disebut di kapal itu namanya auxiliary engine. Nah, untuk generatornya di sini ada 3 ya, ada 3 generator. Sama ya, semua tipenya sama, mesinnya menggunakan MAN BNW 7 silinder. Kemudian untuk alternatornya dia menggunakan Hyundai ya teman-teman ya. Nah, jadi sistemnya apa saja sih sebelum kita melakukan start generator? Nah, untuk yang pertama, teman-teman harus pastikan adanya udara penjalan atau udara start ya. Karena start dari generator ini dia menggunakan angin ya teman-teman ya. Beda dengan motor-motor yang pada umumnya gitu ya, dia menggunakan dinamo starter yang dikasih tegangan dari baterai gitu untuk memutar mesin sehingga dia bisa start. Kalau di kapal ini, atau kebanyakan kapal lainnya juga pasti iya, menggunakan angin ya. Anginnya ini nanti yang akan memutar dinamo motor ya, dinamo motor. Dan dinamo motornya ini baru bisa berputar ketika menggunakan angin itu tadi. Jadi kalau di mesin-mesin di rumah misalnya ya, motor biasanya ya, itu menggunakan dinamo motor atau dinamo starter yang pakai listrik. Nah, untuk di kapal ini menggunakan angin. Ada juga yang startnya itu benar-benar pakai angin. Jadi pistonnya itu didorong ke bawah atau digerakkan, langsung ditekan menggunakan angin itu. Jadi tidak menggunakan
dinamo starter ya teman-teman ya. Intinya di situ. Nah, untuk di kapal ini menggunakan dinamo starter, yang dinamo starternya itu digerakkan atau diputar menggunakan angin. Nah, oke, yang pertama jadi harus memastikan anginnya itu sudah ada atau sudah ready lah, seperti itu. Jadi pertama udara penjalan. Kemudian kita harus cek dulu. Nah, di sini kita harus mengecek bagaimana pelumasannya. Kita cek dulu olinya ya teman-teman ya, oli atau pelumasannya apakah masih ada atau kurang. Nah, itu sangat penting ya, karena oli itu memang salah satu komponen yang memiliki fungsi sangat banyak. Dia melumasi, melindungi mesin-mesin dari gesekan, mendinginkan mesin-mesin dari gesekan juga. Nah, banyak sekali fungsi dari oli. Jadi kita pastikan dulu olinya itu ada gitu lah teman-teman, ada atau pasti sesuai pada batas yang telah ditentukan. Jadi nggak boleh terlalu berlebihan dan nggak boleh juga terlalu kurang untuk olinya, karena itu sangat berbahaya bagi mesin. Apalagi mesin-mesin generator atau mesin-mesin di atas kapal itu besar-besar ya teman-teman, gede sekali, gede-gede ya. Segede-gedenya generator yang di darat yang dipakai orang-orang pada umumnya itu pasti lebih gedean di sini ya teman-teman ya. Untuk dayanya ya, untuk dayanya di sini itu maksimal di atas 400 ya, di atas 400 kilowatt ya, 400.000 watt berarti ya, bayangkan saja. Tapi ada yang lebih gede dari itu teman-teman, jadi segitu aja udah gede, apalagi yang di atasnya lagi ada yang lebih gede. Jadi seperti itulah. Oke, olinya ya, jadi udara, oli pelumas. Sekarang juga setelah itu kita pastikan pendingin ya, pendinginnya itu sudah ada. Jadi yang namanya mesin dia menghasilkan panas, kita harus memastikan pendinginnya itu sudah ada ya, sudah ready lah istilah katanya. Karena apa? Kalau tidak ready, wah bahaya teman-teman ya, jadi bisa rusak mesinnya. Intinya rusak lah, entah itu rusaknya seperti apa. Banyak sekali ya kejadian kalau kita di rumah aja, kalau kita motor yang nggak ada yang menggunakan radiator dan dia kekurangan cooler atau coolernya habis, itu aja bisa rusak, apalagi mesin yang besar seperti generator atau auxiliary engine. Nah, kemudian setelah kita pastikan dari udaranya sudah ada, untuk udara starting udah ada, kemudian oli pelumasnya sudah sesuai, kalau kurang ya dikurang ditambahi ya, kalau kurang ditambahin, wajib itu. Makanya kita harus mengecek dulu. Kemudian kita pastikan pendinginnya ya teman-teman, pendinginnya sudah ada. Dan kemudian yang terakhir adalah bahan bakarnya. Bukan yang terakhir sih, ada bahan bakar. Jelas, yang namanya mesin dia harus menggunakan bahan bakar. Kalau nggak dikasih bahan bakar nggak bisa jalan lah. Orang aja kalau nggak makan mati ya. Jadi kalau di mesin juga sama seperti itu, harus ada bahan bakarnya. Dan untuk yang lain mungkin di beberapa mesin berbeda. Nah, tapi yang jelas untuk hal-hal utama atau komponen utamanya ya di situ. Kita pastikan udara penjalan atau udara startingnya sudah ada. Kemudian oli pelumasnya sudah cukup atau di dalam batas yang normal sudah ditentukan. Kemudian air pendingin ataupun pendingin, pokoknya intinya pendinginannya. Kemudian juga bahan bakarnya. Nah, teman-teman, setelah di situ kita sudah pastikan semuanya jalan, semua ada. Kita lakukan yang namanya priming pump. Apa itu priming pump? Jadi untuk mesin-mesin yang besar, biasanya itu oli pelumasnya itu akan disirkulasikan dulu ya teman-teman ya, disirkulasikan, diputarkan dulu. Untuk apa? Jadi sebelum mesin itu berjalan, mesin itu sudah melakukan pelumasan ya, melakukan pelumasan terhadap bagian-bagian yang ada di dalamnya. Karena mengingat mesin di atas kapal itu gede sekali, besar-besar. Jadi pelumasan itu menjadi hal yang sangat penting. Makanya pelumasannya didahulukan ya, didahulukan priming. Nah, biasanya ada pompanya sendiri ya teman-teman ya. Untuk di kapal ini, di Mahakama 1 ini ada pompanya sendiri ya. Menurut saya di setiap kapal ada sih priming pump itu, karena saya di beberapa kapal pasti ada, dan memang harus ada kalau menurut saya, harus diputarkan dulu. Nah, setelah beberapa saat kita nyalakan, kita tunggu, istilahnya kita kasihlah waktu untuk pelumas itu sampai ke semua bagian mesin yang harus dilumasi, baru kita bisa start ya, kita bisa start atau nyalakan engine-nya. Nah, untuk startnya itu beda-beda, bisa pakai tombol, bisa juga otomatis. Nah, untuk kali ini kita akan start
manual, di sebelahnya mesin ada tombolnya di situ untuk kita start agar mesinnya bisa bekerja ya teman-teman ya. Untuk priming pumpnya ini biasanya otomatis mati ketika mesinnya udah jalan. Nah, jadi seperti itu. Ketika sudah berjalan, nah, ini kan sudah berjalan ya teman-teman ya. Teman-teman juga harus memastikan, jadi jangan langsung ditinggal ya teman-teman, jangan langsung ditinggal. Dilihat dulu, dicek ya teman-teman, dicek mulai dari tekanan-tekanan yang ada di situ, tekanan bahan bakar yang masuk itu sesuai apa enggak, temperatur bahan bakarnya itu yang masuk itu sesuai atau tidak. Kalau belum sesuai ya kita harus mengatur atau mengadjustnya ya teman-teman ya, mengadjustnya supaya sesuai. Tekanan air pendingnya itu sesuai atau tidak, temperatur air pendingnya itu sesuai atau tidak. Jadi kita semua cek dulu, kita pastikan bahwa mesin yang kita jalankan ini itu sudah siap untuk bekerja, mendapatkan beban agar tidak ada kerusakan atau mengurangi resiko-resiko terjadinya kerusakan ketika kita menjalankan pesawat atau mesin yang ada di atas kapal. Jadi seperti itu. Nah, untuk di kapal ini, teman-teman bisa melihat bagaimana cara saya untuk menstartnya. Ya, tadi seperti kita persiapkan anginnya dulu, kemudian kita cek olinya, kemudian kita lakukan priming dulu, kemudian sebelumnya kita itu buka untuk air pendinginnya, kemudian kita cek bahan bakarnya sudah terbuka atau enggak valve-nya, baru kita cek priming, kita tunggu beberapa saat baru kita bisa nyalakan. Setelah kita nyalakan juga kita kelilingin. Jadi seperti itu. Oke, video ini itu aja untuk video kali ini. Nanti video kedepannya kita akan membahas yang namanya paralel generator ya. Apa itu paralel generator? Nah, ini saya sebutkan di sini saja dulu sedikit, nanti kita akan jelaskan di video-video berikutnya. Paralel generator itu ya adalah menggabungkan atau istilahnya itu kan ada 3 ya. Tadi saya sudah jelaskan sudah ada 3 generator di atas kapal. Nah, ketika beban yang akan diterima oleh generator itu berlebih, maka kita harus menjalankan 2 generator secara bersamaan dan kita harus mensinkronkan istilahnya. Jadi menggabungkan, bisa dibilang mensinkronkan, menggabungkan atau menggabungkan 2 generator agar dayanya juga tidak melebihi batasnya. Jadi kalau misalnya satu generator ini 400 kW ya, jadi kalau 2 berarti batasnya sampai 800 kW. Seperti itu aja untuk gambaran secara umumnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan di subscribe. Buat teman-teman yang ingin belajar atau sharing tentang dunia perkapalan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita belajar aja lah. Di dunia perkapalan itu harus saling berbagi ilmu ya, kalau menurut saya. Sekarang kita ada di Singapura ya teman-teman ya. Kita ada di jetty. Kita sedang nempel di jetty karena kita sedang loading, sedang muat. Nah, nanti kita menuju Indonesia lagi. Kita muatnya di Jurong. Tuh kelihatan tuh. Mungkin di kaca bisa kelihatan sedikit itu untuk jetty-nya. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, ikuti channel Sail Official terus buat teman-teman yang suka dunia perkapalan atau perlautan. Oke,